location and information. GIS is a system for creating, displaying and analysing location data. We overlay sets of spatial data. When these layers combine, we can see patterns and relationships emerge. We can analyse trends or display complex information in a simple way. You'll find GIS in diverse technology such as sat-nav systems, weather maps, emergency response, and agriculture. GIS can help your business to make better decisions and become more efficient. Hai teman-teman, kami dari kelompok 8 akan membahas materi mengenai komponen sistem informasi geografi. Sebelum itu, kita perlu perkenalan terlebih dahulu nih. Kami beranggotakan Jian Pali, David Junior, Weni Caroline, dan saya sendiri, Nathan Sanjaya. Nah, teman-teman udah pada tahu belum sih apa itu SIG? Nah, baik, langsung saja nih. Jadi menurut Aranov 1989, SIG merupakan suatu sistem informasi yang berbasiskan komputer dengan tujuan untuk mengolah dan menyimpan data geografis. Teman-teman perlu tahu juga nih, kalau sistem informasi geografis ini lahir dari kompleksitas kebutuhan manusia dalam mengelola sumber daya alam. Selain itu juga, karena kebutuhan manusia untuk menata lahan, menggolongkan wilayah, membuat peta, juga merupakan titik awal lahirnya sistem informasi geografis ini. Nah, pasti teman-teman udah pada pingin tahu ya kan, apa aja sih komponen sistem informasi geografi? Nah, secara singkat, saya akan sedikit memberikan informasi mengenai apa saja komponen dari SIG. SIG itu komponen sistem informasi geografis itu terdiri dari 5. Nah, yang pertama ada hardware atau perangkat keras, yang kedua ada software, perangkat lunak, ketiga ada brainware, user, yang ketiga ada brainware atau user, dan yang keempat ada data, serta yang terakhir ada metode. Tentu kami membuat penjelasan materi ini ada tujuannya. Jadi tujuan kami dalam menjelaskan informasi ini adalah untuk memberikan informasi mengenai apa saja sih komponen-komponen yang terdapat dalam sistem informasi geografi atau SIG itu sendiri. Untuk informasi lebih lanjut, mari kita lihat penjelasan dari komponen SIG berikut ini. Nah, teman-teman, sekarang kita akan membahas satu persatu mengenai komponen di dalam SIG. Yang pertama adalah hardware. Apa itu hardware? Hardware merupakan perangkat keras yang dibutuhkan untuk menjalankan sistem dalam pengelolaan informasi geografis. Nah, perangkat keras ini diharapkan mampu mengolah data di dalam perangkat lunak. Contoh dari perangkat keras ini adalah perangkat komputer, Central Processing Unit atau CPU, mouse, printer, digitizer, plotter, dan scanner. Nah, konfigurasi perangkat keras SIG terbagi menjadi 3 unit. Yang pertama adalah input atau masukan. Nah, di sini perangkat keras ini berfungsi untuk memasukkan data ke dalam jaringan komputer. Nah, contoh dari unit ini adalah scanner, digitizer, atau CD-ROM. Nah, unit yang kedua ini adalah processing atau pemrosesan. Biasanya disebut sebagai pusat pengolahan data. Di sini perangkat keras berfungsi mengolah, menganalisis, dan menyimpan data. Jadi biasanya dalam proses ini biasanya dihubungkan langsung dengan penyimpanan. Nah, contoh perangkat keras yang berada di processing ini adalah CPU, tape drive, atau disk drive. Nah, unit yang ketiga adalah output atau keluaran. Di sini perangkat keras berfungsi untuk menyajikan informasi dalam proses SIG.
Nah, pada proses ini diharapkan supaya informasi yang dihasilkan SIG dapat digunakan sebagai alat pengambil keputusan. Nah, maka informasi tersebut harus disajikan dalam bentuk yang mudah dimengerti oleh para pengambil keputusan. Contoh perangkat keras pada unit ini adalah video, plotter, atau printer. Nah, selanjutnya adalah komponen software. Software merupakan sistem komputer atau kumpulan perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. Penting diketahui bahwa pada komponen software ini merupakan program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk mengolah, menyimpan, memproses, menganalisis, dan menayangkan data spasial. Nah, jadi perbedaannya dengan hardware merupakan perangkat keras yang digunakan untuk mengolah, sedangkan software itu merupakan program aplikasi. Nah, contoh dari software ini adalah ArcView. Nah, dengan ArcView ini, pengguna dapat memiliki kemampuan untuk melakukan visualisasi, mengeksplor, menganalisis data secara geografis, dan sebagainya. Nah, ada juga contoh-contoh lain dari perangkat lunak itu ada Ilwis, ada Mapview, ada ArcInfo, dan lain sebagainya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai komponen SIG yang berikutnya, yaitu brainware atau manusia. Brainware adalah orang-orang yang merancang, menggunakan, dan mengelola SIG atau sistem informasi geografi. Di dalam konteks SIG ini, manusia berperan sebagai pemikir, pemakai, dan pelaksana dari sistem SIG, sehingga manusia menjadi penentu sukses atau tidaknya pengoperasian SIG. Tadi rekan saya, Jin Kurniawati Pali, telah menjelaskan dan memaparkan mengenai hardware dan software sebagai komponen SIG. Namun, tanpa adanya manusia sebagai komponen utama dan pelaksana SIG, tentunya hardware dan software tidak akan beroperasi atau berfungsi. Selanjutnya, di dalam pengoperasian SIG, tentunya terdapat beberapa tahapan yang perlu dilakukan seperti memasukkan data, menganalisis data, mengidentifikasi data, hingga kepada menampilkan data, tentunya membutuhkan ilmu dan keahlian. Maka dari itu, SIG sangat berhubungan dengan ilmu dan keahlian. Selain itu, orang-orang yang bekerja dengan SIG harus memiliki pengetahuan dasar mengenai data geografis atau data spasial, yaitu data yang berhubungan dengan ruang atau area di permukaan bumi. Selanjutnya, menurut Prahasta, terdapat beberapa SDM atau sumber daya manusia yang dibutuhkan di dalam pengoperasian SIG. Yang pertama yaitu manajer SIG. Manajer SIG memiliki tugas atau bertugas untuk mengatur prosedur dan pelaksanaan dari sistem SIG yang sedang ditanganinya. Selanjutnya yang kedua yaitu sistem administrator. Sistem administrator adalah orang yang ahli di dalam mengoperasikan hardware dan software, kemudian sistem komunikasi serta konfigurasinya. Jadi ketika terjadi kemacetan sistem atau permasalahan di dalam sistem, maka sistem administrator akan segera mengatasinya. Lalu yang ketiga yaitu manajer database. Manajer database harus mengerti dan memahami mengenai data spasial dan data tekstual. Selain itu, manajer database berperan atau bertanggung jawab di dalam memelihara database serta data-data lainnya. Lalu yang keempat yaitu analis SIG. Analis SIG berperan di dalam memberikan saran yang benar terhadap sistem atau prosedur pelaksanaan dari SIG itu sendiri. Nah, analis SIG harus mengetahui dan memahami mengenai computer operating system, software SIG, serta konsep pelaksanaan aplikasi SIG. Lalu yang terakhir adalah programmer. Programmer adalah orang-orang yang mengembangkan aplikasi-aplikasi program SIG yang menjadi kebutuhan atau permintaan. Nah, programmer sendiri tugasnya dibagi menjadi dua. Ada programmer sistem dan juga programmer aplikasi. Komponen SIG selanjutnya yaitu data geografis.
Data geografis adalah sekumpulan fakta atau bukti yang diperoleh dari hasil observasi terhadap suatu objek atau fenomena. Observasi yang dimaksud di sini yaitu kegiatan pengamatan, pengukuran, wawancara, dan interpretasi citra penginderaan jauh. Data yang dikelola di dalam SIG adalah data spasial, yaitu data yang berhubungan dengan ruang dan berorientasi geografis. Selain itu, data geografis menginterpretasikan aspek terpilih dari area yang ada di permukaan bumi atau dekat dengan permukaan bumi. Dan juga data geografis dipresentasikan di dalam berbagai bentuk, seperti deskripsi, uraian, angka, grafik, dan sebagainya. Di dalam pengoperasian SIG, tentunya harus memperhatikan data yang akan digunakan. Maka dari itu, data-data tersebut haruslah data yang relevan, tepat waktu, andal, dan mutakhir. Yang pertama adalah data yang relevan. Data yang relevan yang dimaksudkan di sini yaitu data yang sesuai dengan permintaan dan kebutuhan SIG dari organisasi. Maka dari itu sedapat mungkin agar data ini sesuai dengan tujuan penyusunan SIG. Hal ini dimaksudkan agar penyediaan data tidak berlebihan dan juga biaya yang digunakan untuk penyediaan data juga tidak berlebihan. Lalu yang kedua adalah data yang tepat waktu. Data yang tepat waktu yang dimaksudkan di sini yaitu data selalu tersedia ketika dibutuhkan sehingga tidak perlu menunggu lagi untuk penyediaan data. Karena jika data terlambat ada, maka akan mempengaruhi penyusunan dan pengoperasian SIG. Maka dari itu, pelaksana SIG harus paham betul di mana data yang dibutuhkan berada dan bagaimana memperolehnya. Lalu yang ketiga yaitu data yang andal. Data yang andal yang dimaksud di sini adalah data yang terpercaya, yang betul-betul terpercaya ketepatan dan keakuratannya. Lalu yang terakhir adalah data yang mutakhir. Data yang mutakhir adalah data yang paling terbaru yang benar-benar baru dikumpulkan dari lapangan. Selanjutnya adalah dua bagian penting dari data geografis, yaitu data spasial dan data non-spasial. Yang pertama, data spasial atau informasi lokasi. Data spasial adalah gambaran nyata suatu wilayah di permukaan bumi dan berkaitan erat dengan suatu koordinat seperti koordinat geografi dan koordinat XYZ. Lalu yang kedua adalah data non-spasial atau atribut atau informasi deskriptif. Data non-spasial adalah informasi-informasi yang diperoleh dari data spasial. Contohnya seperti jenis vegetasi, populasi, dan sebagainya. Kemudian, format data geografis ada dua, yaitu data vektor dan data raster. Data vektor dipresentasikan di dalam bentuk kumpulan garis, area, titik, dan nodes, atau poligon. Kemudian data vektor dihasilkan dari interpretasi citra penginderaan jauh dan dipresentasikan di dalam struktur grid yang disebut dengan pixel. Vector data. Vector data consists of individual points, which, for 2D data, are stored as pairs of x and y coordinates. The point may be joined in a particular order to create lines, or joined into closed rings to create polygons. But, all vector data fundamentally consists of lists of coordinates that define vertices, together with rules to determine whether and how those vertices are joined. Raster data. The raster data is made up of pixel has an associated value. Simplifying slightly, a digital photograph is an example of a raster data set where each pixel value corresponds to a particular color. In GIS, the pixel values may represent
elevation above sea level, or chemical concentrations, or rainfall, etc. There are 5 main raster data types in GISR. Number 1, satellite imagery. Number 2, binary scan file. Number 3, graphics files. Number 4, digital elevation models. Number 5, digital orthophotos. Berikutnya kita masuk ke dalam metode. Nah, metode itu adalah pengoperasian dalam sistem informasi geografi. Nah, pendekatan yang digunakan itu ada 2. Yang pertama ada analisis statistik, yang satunya lagi adalah analisis teknik. Nah, hal ini dilakukan terhadap data yang memiliki aspek spesial atau deskriptif itu. Nah, penggunaan metode ini sendiri juga tergantung gitu, mau diolah seperti apa dan tujuan penelitiannya itu untuk apa gitu. Maka dari itu penggunaan metode tidak ada paten atau tergantung. Berikutnya kita masuk ke dalam wawasan Kristen Alkitabiah. Jadi di dalam Kejadian 1 berbicara tentang mandat budaya. Nah, Allah menganugerahkan akal dan rasio kepada manusia untuk memanfaatkan itu menjadi ilmu pengetahuan agar mempermudah manusia mengelola lingkungan alam dan juga makhluk hidup yang ada di bumi ini itu yang telah diciptakan oleh Tuhan. Karena Allah sendiri menjadi representasi dari Allah yang harus menanggung jawab itu. Nah, melalui SIG ini manusia dapat melihat juga suatu kejelasan dan kedetailan dan keindahan dari ciptaan Tuhan gitu yang telah Tuhan ciptakan. Maka semakin kita mempelajari SIG, semakin kita melihat keindahan, dan keindahan itu kiranya kita menyadari bahwa ini merupakan karya dari Sang Pencipta. Oke, kita masuk ke kesimpulan. Sistem informasi geografi atau kita dengan SIG merupakan suatu sistem informasi yang berbasis komputer yang bertujuan untuk mengelola, menyimpan, dan menyajikan data geografis. Nah, terdapat 5 komponen dalam SIG ini yang mendukung terjadinya SIG. Nah, yang pertama ada hardware sebagai perangkat keras, ada software sebagai perangkat lunak, ada brainware sebagai user, ada data geografis, dan juga ada metode. Nah, dengan memahami komponen SIG ini, tentu kita harusnya menyadari bahwa keberadaan SIG ini sangat membantu dan mempermudah manusia dalam mengelola lingkungan sekitar dan juga kehidupan sehari-hari gitu. Nah, manusia telah dianugerahkan akal dan rasio untuk dapat digunakan sebaik mungkin dalam mengelola. Nah, maka dari itu data dalam SIG seharusnya bisa membantu menyajikan informasi dan digunakan untuk pengelolaan lingkungan ke depannya dengan baik. Dan itu semua hanya untuk kemuliaan Tuhan. Berikut ini adalah referensi yang kami gunakan mengenai komponen SIG. Terima kasih telah menyimak dan menonton video komponen SIG bersama kami. Sekian dan terima kasih.